fil adzan wal imamah ayyuhuma afdal ala arba'atil aujuh. Imam Nawawi menyebutkan wakhtalafa ashabuna. Kalau diartikan secara tekstual artinya para sahabat kami berbeda pendapat. Namun dalam terminologi ilmu fikih, jika disebutkan ashabuna kemudian berbicara tentang hukum agama dari ulama-ulama mazhab tertentu, maka itu menunjukkan ulama-ulama yang mengikuti mazhab tersebut. Ya, sekali lagi karena ini sangat penting. Jika ada kalimat qala ashabuna diartikan secara bahasa artinya berkata sahabat-sahabat kami. Namun dalam terminologi ilmu fikih, jika dibahas tentang satu masalah hukum dan ulama yang mengarang kitab tersebut adalah ulama yang bermazhab dalam mazhab tertentu, maka yang dimaksud adalah ulama-ulama yang semazhab dengannya. Seperti pernyataan Imam Nawawi. Imam Nawawi sebagaimana kita ketahui, beliau bermazhab Syafi'i. Karena beliau mengarang beberapa karya ilmiah tentang fikih Syafi'i. Seluruh kitab fikih beliau membahas tentang fikih Syafi'i. Bahkan beliau termasuk salah satu tokoh di dalam mazhab Syafi'i. Maka ketika kalimat ashabuna di sini yang dimaksud para ulama bermazhab Syafi'i, mereka berbeda pendapat. Misal kalau yang berbicara Syekh Ibnu Qudamah Al-Hambali, seandainya di kitab beliau mengatakan qala ashabuna, itu artinya ulama-ulama bermazhab Hambali. Kemudian Ibnu Qasim Al-Misri, mazhabnya Maliki, seandainya di kitab beliau mengatakan qala ashabuna, artinya berkata para ulama mazhab Maliki, dan seterusnya. Nah, di dalam kita memahami satu mazhab itu tidak mudah. Sehingga ulama-ulama terdahulu, mereka walaupun sudah mencapai derajat ilmu yang sudah terpenuhi syaratnya sebagai mujtahid sekalipun, mereka tetap memberikan contoh lebih baik mengikuti satu dulu. Karena satu pun begitu sulit untuk kita kuasai seluruhnya. Dan keempat mazhab ini seluruhnya benar, tidak ada yang salah. Karena bukan berarti satu mazhab kita ikut satu orang, tapi kita ikut banyak ulama. Dan untuk memahami fikih, mereka para ulama sudah menyusun tertib, metode dari mana kita mulai agar paham kitab fikih yang paling terkecil sampai yang paling besar. Maka sehingga para fuqaha itu mereka habiskan waktu untuk mendalami ilmu itu dengan waktu yang begitu lama, bukan waktu yang sesaat. Maka dikatakan oleh seorang dokter di Mesir, namanya Dr. Syarafuddin Al-Azhari. Ia katakan, menggambarkan bagaimana para ulama terdahulu ketika mereka sudah ishtigal bil ilm, sudah sibuk dengan ilmu, itu sudah tidak ada waktu lain. Yang mereka habiskan dari hari-hari mereka hanya dengan ilmu dan ilmu. Sampai beliau katakan di dalam satu ucapan beliau bahwa idza kunta mu'tazilan ma'a ilmi, apabila engkau terasing di dalam kehidupan tapi engkau bersama ilmu, artinya dia mengasihkan diri untuk dia belajar, untuk dia ibadah. Fala ni'mal i'tizalu i'tizaluk, maka keterasingan yang seperti itu adalah keterasingan yang paling nikmat kalau bersama ilmu, ma'al ilmi. Ada seorang dokter
ahli hadis di Suriah bernama Dr. Nuruddin Al-Itr. Dr. Nuruddin Itr, Allah yarham, sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan wirdu talibil ilmi ilmuhu. Wirid penuntut ilmu adalah ilmunya. Jadi kalau dia seorang santri yang sedang menuntut ilmu agama, jangan terlalu lama memegang tasbih, tapi lebih banyak dia memegang kitab, karena waktu untuk belajar. Beda kalau sudah tua atau sudah dewasa, dia bukan sedang menuntut ilmu, maka bagus untuk dia beribadah atau berzikir. Tapi ketika dia seorang penuntut ilmu, maka wiridnya adalah ilmu itu. Namun bukan berarti dia dilarang membaca zikir atau wirid-wirid, tidak. Karena ini juga penting, nanti memberikan cahaya pada ilmu. Tapi yang dimaksud oleh beliau, ketika seorang itu dia sedang menuntut ilmu, maka prioritasnya adalah ilmu, bukan wirid, bukan zikir. Karena secara otomatis ketika seorang mengkaji ilmu agama, di situ sudah ada pahala zikir. Ada hadis dari Sayyidina Muaz bin Jabal, mengulang seperti membaca tasbih dan seterusnya. Tapi kalau berzikir belum tentu dia berfikir. Makanya dalam ayat Al-Quran itu dipadukan 3: zikir, fikir, dan doa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina adzaban nar. Diawali dengan yadhkurun, mereka berzikir dalam setiap keadaan. Kemudian dilanjutkan yatafakkarun, tapi juga berfikir. Kemudian yang ketiga doa, Rabbana. Nah inilah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, zikir, fikir, dan doa. Adapun kalau kita sedang menuntut ilmu, kemudian kita tidak punya bacaan-bacaan wirid, kita tidak membaca Al-Quran, maka juga hal itu juga salah. Jadi jangan disalahpahami ucapan beliau. Maksud beliau, waktu yang diluangkan itu jauh lebih banyak tercurahkan kepada membaca ilmu, tapi disusul juga dengan beberapa waktu khusus untuk membaca Al-Quran, membaca wirid. Nah ini akan menambahkan cahaya ilmu tersebut. Al-Imam As-Saqqaf, Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf, beliau menyatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia seperti monyet. Man laisa lahu azkar falaisa bidzakar. Orang yang tidak punya waktu untuk zikir, maka dia bukan laki-laki. Man lam yutala' ihya ma fihi al-haya. Orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, dia tidak punya malu. Man lam yaqra' al-muhadzab ma'arafa gawaid al-madhhab. Orang yang tidak membaca kitab muhadzab, kitab fikih muhadzab karya Abu Ishaq Sayrazi, kemudian disarahkan oleh Imam Nawawi berjudul Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab, maka dia tidak akan paham kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Man laisa lahu adab fahuwa dab atau fahuwa dub. Siapa yang tidak punya adab, maka dia seperti beruang, seperti hewan.